Boleh pakai mic itu? Boleh? Kusut sama kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوان رحمكم الله حياكم الله وبياكم. Sungguh kehormatan yang besar untuk kami bisa berada di sini dengan ikhwan dan akhwat semuanya. Betapa antusias saudara-saudari kita menghadiri materi kita bersama. Demi Allah, di antara yang tersirat di hati kami ketika melihat begitu banyaknya kawan-kawan dan saudara-saudara menghadiri kajian kami, demi Allah yang terlintas di hati kami adalah apakah layak kita mendapatkan tempat itu. Sungguh kami tidaklah sebaik yang dikira oleh saudara dan saudari semuanya, tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua lebih baik dari yang mereka kira. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun. Dan juga ana menghimbau diri ana dan juga ikhwan dan akhwat semuanya agar jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam segala aktivitas dan ucapan yang kita lakukan, dan kita jadikan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, untuk ibadah kita kepada Allah. Di antaranya proses transformasi keilmuan, menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Janganlah kita lupa dan berhenti memohon keikhlasan di dalam hal demikian. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna al-riya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. Ana akhuku, ana hanyalah saudara di antara saudara-saudara kalian, seorang penuntut ilmu yang kebetulan bisa menerjemahkan bagi kalian perkataan-perkataan para ahli ilmu. Bukanlah seorang ahli ilmu, tidak, ana hanya penuntut ilmu yang kebetulan bisa menerjemahkan perkataan para ahli ilmu kepada kalian. Ya, semoga dari situ kita semua bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Tapi ikhwan rahimakumullah, apabila kita lihat sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita petakan, kita mapping, di mana awal datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai membawakan dakwah di usia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ini fase pertama, fase dakwah Makkiyah, ya. 13 tahun dengan segala ujian yang terjadi di sana. Setelah 13 tahun di Mekah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sebuah negeri yang memberikan perlindungan bagi mereka, yaitu Yathrib, Madinah. Berhijrahlah mereka ke Madinah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah selama 10 tahun sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi fase dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terhitung sejak diangkatnya menjadi nabi dan rasul sampai meninggalnya sallallahu alaihi wasallam itu total 23 tahun. 23 tahun. Tapi yang luar biasa dan seringkali menjadi sesuatu yang mencengangkan bahkan para kufar adalah fase hidup seorang individu 23 tahun ini mampu
merubah sesuatu yang nggak pernah, meraih prestasi yang begitu besar yang nggak pernah terjadi seperti ini pada seorang pun di muka bumi. Dia merubah bangsanya, bangsa Arab, dan orang-orang yang beriman kepadanya secara keseluruhan, kaum muslimin. From zero to hero, dari nol. Dari sebuah bangsa yang tidak dianggap oleh bangsa-bangsa lain, dianggap barbar. Tidak ada peradaban besar pada mereka, tidak ada juga raja yang menyatukan mereka. Sehingga kaum-kaum lain ketika bertemu para kaum muslimin di dalam peperangan, sebagaimana Kisra, Persia dan Romawi selalu bertanya kepada mereka, ma antum, kalian ini apa? Bukan siapa, kalian ini apa? Lihat perkataan yang begitu meremehkan, luar biasa. Karena tidak terdengar sama sekali tentang mereka. Yang ada terdengar adalah sebuah kaum yang lebih mirip pola kehidupannya dan pola berpikirnya dengan barbar. Di antara mereka ada yang makan mayit, di antara mereka ada yang makan kadal, di antara mereka ada yang mensetubuhi wanita dari ayahnya, di antara mereka, dan tidaklah mereka punya agama yang lebih keren, yang lebih modern, lebih mereka cintai daripada menyembah batu. Lihat kaum yang sedemikian rupa, kaum yang melewati berabad-abad di dalam civil war, dalam perang saudara. Bangsa Arab saling memerangi satu sama lain berabad-abad. Dalam keadaan perang saudara demikian, perang antar kabilah, sesama bangsa Arab. Sehingga para muhakkik tarikh berkata, kadatil Arab antafna, hampir saja gen bangsa Arab hampir saja fana, habis sirna. Karena apa? Perang saudara yang berketerusan pada mereka. Nggak ada satu kesatuan yang menyatukan mereka, satu raja yang menyatukan. Nggak ada order pada mereka. Nggak ada unity pada mereka. Nggak ada keberaturan pada mereka. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, yang masih ada, kalaupun terjadi pada mereka kezaliman juga, namun masih ada order, masih ada unity. Sehingga kita dengarlah raja-raja dari kabilah-kabilah yang ada di Persia, Raja Kisra, raja-raja yang ada di Rum, Romawi, Caesar, Kaisar, raja-raja di kabilah-kabilah yang ada di Afrika, Najashi, raja-raja mungkin di Jepang ada Shogun. Banyak demikian kita dengar dari kaum lain, tapi ada raja bangsa Arab, nggak ada. Mereka kaum yang tidak disatukan oleh sebuah kesatuan, sebuah sistem yang menyatukan. Barbar luar biasa. Kaum demikian berubah menjadi sebuah kaum yang punya kekuatan, menjadi kutub kekuatan baru yang menggetarkan dua kekuatan bumi yang ada pada saat itu. Kutub barat dan kutub timur yang ada pada saat itu. Bahkan kemudian menggulingkan kuasa mereka kelak, yaitu Persia dan Romawi. Kaum yang kayak tadi itu berubah menjadi kaum yang begitu besar, disegani, ditakuti, dan kemudian menggetarkan dua kekuatan besar demikian. Dan kemudian setelah sepeninggal Rasulullah SAW bahkan ditaklukkan Persia sampai akar-akarnya. Demikian dapat diusir Romawi dari tanah Syam. Ini semua terjadi from zero to hero. Hanya waktu kurang dari seperempat abad. Hanya waktu kurang dari 25 tahun. 23 tahun usia dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, 23 tahun kan? Dan Rasul meninggal, Islam sudah menjadi sebuah kekuatan besar yang menguasai bumi dan menggetarkan kutub-kutub kekuatan yang lain yang ada di muka bumi pada saat itu. Ini semua terjadi hanya dalam waktu kurang dari seperempat abad, 25 tahun. Tidakkah ini prestasi yang luar biasa?
Bahkan kufar sampai menaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tokoh-tokoh terpenting yang dikenal yang pernah dikenal oleh muka bumi. Bahkan tokoh yang paling penting yang pernah dikenal oleh muka bumi. Demikian pula didikan-didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Produk generasi pertamanya, murid-murid generasi pertamanya, yaitu para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum. Murid-murid generasi awal, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, "Innallaha ta'ala nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya, hati para makhluk. Fawajada qalban Muhammadin khayra qulubil ibad wa abarrah. Nah, Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba dan hati yang paling tulus. Fastafa, maka Allah pun memilih hati itu li risalati, untuk diturunkan risalah, mission, risalah misi kepadanya. Tsumma nazara ila qulubil ibad. Setelah itu Allah melihat kembali kepada hati para hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammadin khayra qulubil ibadi wa abarraha ba'da qalbi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah menemukan hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati dan hati yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istafaha, Allah pilihlah hati-hati tersebut untuk menjadi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para murid-murid awalnya, menjadi wuzara, menjadi para pembantunya untuk menegakkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita lihat produk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia dengan tingkat kualitas keimanan tertinggi yang menjadi patokan keimanan, yang menjadi jargon idealnya keimanan. Tidakkah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gurunya yang telah mencetak rekor yang besar luar biasa hanya dalam 23 tahun hidup. 23 tahun dalam umur seorang individu, ini usia yang panjang. Ini usia yang panjang, 23 tahun. Tapi bagi sebuah umat, 23 tahun dari 0 sampai menjadi besar, 23 tahun, ini umur yang sangat singkat, luar biasa. Bagi seorang individu, 23 tahun, umur yang cukup panjang, ya kan? Tapi bagi sebuah umat, from zero to hero, 23 years, cuma 23 tahun, wah, usia yang sangat singkat, luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Demikian didikan-didikannya para sahabat radhiyallahu anhu. Manusia-manusia dengan level kualitas diri yang paling dekat dengan kualitas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para manusia terbaik yang Allah pilih dan takdirkan mereka untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka mencetak rekor yang luar biasa. Berangkat dari tauhid yang begitu tertancap dalam pada diri mereka dan ketaatan serta kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga betapa mereka menjaga kemurnian ajaran Rasulnya di dalam dirinya, menjadikannya sebagai pedoman hidup bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Mereka mencetakkan rekor yang luar biasa yang tak pernah muka bumi lain melihat rekor sebesar itu. Tidakkah kita lihat di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian di masa pemerintahan berikutnya khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin yang hanya berjumlah 36.000 pasukan, 36.000, bergerak mereka untuk menghantam kekuatan Persia di perang Qadisiyah.
dan menghadapi seluruh Persia menurunkan seluruh kekuatan yang ada untuk menghabisi kekuatan kaum muslimin. Pada saat itu Umar sendiri yang ingin memimpin serangan itu. Namun Abdurrahman bin Auf dan lain-lain radhiyallahu anhum melarangnya, jangan. Kau tetap di tempatmu, yakni di Madinah. Akhirnya dengan musyawarah yang dipilih sebagai pemimpin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Memimpin 36.000 pasukan melawan pasukan yang sudah berabad-abad mengalami kerajaan dan peperangan, jauh lebih pengalaman daripada kaum muslimin. Adapun kaum muslimin tidak pernah kita dengar adanya latihan peperangan pada mereka. Ada nggak sirah? Kita baca di dalam sirah atau riwayat-riwayat terdahulu, adanya latihan pasukan khusus pada kaum muslimin. Ada nggak? Nggak tahu lah, sejauh yang Anda pelajari, Anda nggak pernah baca itu ada pada kaum muslimin. Atau latihan peperangan pada kaum muslimin, ada kan? Anda nggak pernah baca, wallahu a'lam, kayaknya nggak ada. Bergerak mereka menghadapi pasukan yang terlatih berabad-abad untuk perang. Di mana Persia udah lama dinastinya berabad-abad jauh sebelum kaum muslimin. Berarti mereka punya pengalaman peperangan selama berabad-abad juga. 36.000 kaum yang baru muncul ini berangkat menghadapi pasukan yang sedemikian rupa yang menurunkan seluruh kekuatannya sampai sejumlah 150.000 lebih pasukan Persia di perang Qadisiyah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala justru menjadikan kemenangan bagi para kaum muslimin yang jumlahnya hanya 36.000. Hancurnya Persia sampai ke akar-akarnya di peperangan tersebut. 36.000 lawan 150.000. Anda kira manusia macam apa mereka? Tidaklah kita mendengar senjata mutakhir pada mereka, tidaklah kita mendengar latihan-latihan pada mereka, tidak. Mereka hanya maju dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan seluruh perkara yang padanya, jalankan perintah. Level keyakinan ini yang akhirnya mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Level tauhid yang tertancap dalam demikian ini yang mendatangkan pertolongan bagi mereka. Bahkan di Madain, ketika mereka terus memukul mundur pasukan Persia dan mau menyeberangi sebuah sungai yang besar, dan para pasukan, demi Allah, sungguh Allah akan mengalahkan para musuh-musuhnya. In lam yakun fil jaish, apabila tidak ada di antara barisan kita dari orang yang melakukan kezaliman merampas hak orang lain. Au dzunub taghlibul hasanat. Apabila tidak terjadi pada pasukan kita dosa-dosa yang melebihi amal soleh yang mereka lakukan. Lihat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan agamanya. Ini yang lebih dominan pada kehidupan mereka. Mereka bukan malaikat yang tak berbuat dosa. Iya, berbuat dosa, tapi ketaatan yang lebih dominan pada mereka membuat mereka mendapatkan karamah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana tadi kita katakan siang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah air-air tersebut membasahi kuda kaum muslimin sampai lututnya. Tidak. Begitu mudah mereka menyeberangi sungai yang dalam dan luas tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi yang luar biasa. Demikian juga di sebelah lain, menghadapi pasukan Romawi, kaum muslimin yang awal pergerakan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan menghadapi pasukan Romawi yang menguasai Syam dan banyak melakukan serangan kepada para dai kaum muslimin dan para kafilah kaum muslimin. Mereka bergerak ke sana, ke arah Syam. Pada saat itu Romawi pun menurunkan
kekuatannya sebisa mungkin untuk menghentikan invasi kaum muslimin. Romawi menurunkan 250.000 pasukan lebih. Dan pada saat itu kaum muslimin yang hanya berjumlah 30.000 menghadapi mereka di Syam, di perang Yarmuk. Kisah yang begitu heroik, luar biasa. Namun jumlah yang sangat sedikit ini tidaklah akhirnya membuat kekalahan ditimpakan atas kaum muslimin. Tidak. Dikarenakan faktor pendorong mereka melakukan hal tersebut, keikhlasan, keyakinan yang begitu dalam, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba, sebuah kaum yang sedemikian rupa merealisasikan keimanan dan amal saleh, iman dan amal saleh. Iman yang benar adalah iman sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akidah sahihah. Amal saleh adalah amal yang benar sebagaimana datang contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum yang merealisasikan keimanan dan amal saleh yang sedemikian rupa, tidak mungkin Allah takdirkan atas mereka kehancuran dan kekalahan. Tidak. Allah Maha Adil. Tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kezaliman demikian. Allah pasti penuhi hak mereka. Dan itu yang Allah janjikan. Itu yang Allah janjikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah janjikan bagi sesiapa di antara kalian yang memang dia beriman dan beramal saleh. Nah, iman mencakup seluruh unsur keimanan, ucapan, amalan, dan keyakinan. Yang beriman, iman yang benar, sebagaimana benar datang keajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bid'ah-bid'ah di dalam akidahnya. Wa 'amilus shalihat, dan kemudian dia beramal saleh, amal yang benar sebagaimana diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bid'ah-bid'ah inovasi manusia yang merusak kemurniannya. Allah janjikan bagi sesiapa di antara kalian yang memang ia beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mengkhilafi janjinya. Tak mungkin sebuah kaum yang merealisasikan keimanan, keyakinan, ketaatan yang luar biasa demikian, kemudian Allah takdirkan mereka kekalahan. Tak mungkin. Demikian yang terjadi pada para kaum muslimin terdahulu. 30.000 jumlah mereka dapat mengalahkan 250.000 pasukan Romawi. Karena faktor apa? Faktor sumber daya manusia yang lebih banyak? Tidak, jauh lebih sedikit. Faktor kekuatan senjata? Tidak. Senjata kaum muslimin kecil dibandingkan senjata kaum Romawi. Kecil dan bengkok. Senjata Romawi begitu besar, luar biasa. Faktor apa? Tauhid yang tertancap dalam di dalam diri mereka, yang terrealisasikan dalam bentuk ketaatannya yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat mereka layak untuk diberikan keagungan sedemikian rupa. Maka ketika terjadi atas kita kekalahan, keterhinaan, penjajahan, kehancuran, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Itu semua berangkat dari kekurangan yang terjadi pada kita, yang seringkali tak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Betapa jelas pada setiap diri kita, Anda nggak menyalahkan setiap diri kita. Betapa jelas bahwasanya maksiat dari diri kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa jelas bahwasanya dunia dan berkorban untuk dunia seringkali jauh lebih kita cintai dan lebih siap kita berkorban untuk dunia dan segala nikmatnya. Tidak sedemikian besar kesiapan kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di antara kaum muslimin, di antara kita semua, berapa biaya yang berani mereka keluarkan untuk anak-anak mereka
memasuki perkuliahan perguruan tinggi, atau sekolah-sekolah yang mahal luar biasa. Berapa yang berani mereka keluarkan di sini? Tajir, itu tidak akan mengeluh. Mereka akan perjuangkan sebisa mungkin supaya anak kita sekolah di tempat-tempat yang bagus ini. Karena apa? Ada harga, ada kualitas. Begitu pasti. Harga nggak bohong. Gitu. Tapi berapa yang mereka berani keluarkan untuk pendidikan agama anak mereka? Berapa yang mereka berani berbagi untuk orang yang ada di antara kaum mereka yang mengajarkan agama kepada mereka? Berapa yang mereka berani bagi untuk fasilitas yang dengan itu dapat tersalurkan dakwah seruan manusia kepada tauhid dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa besar yang berani mereka bagi untuk itu? Kaum yang sedemikian kadar keyakinan dan pengorbanannya untuk agama dibandingkan apa yang mereka korbankan untuk dunia. Kaum yang sedemikian rupa, layakkah Allah berikan kemuliaan sebagaimana Allah berikan kepada kaum terdahulu yang siap mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk agamanya. Kaum yang sedemikian rupa. Maka apapun yang terjadi pada para kaum muslimin di negeri manapun yang kau alami di dalam hidupmu, apapun yang kau baca tentang fenomena yang terjadi di negeri kaum muslimin, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Sungguh tepat Allah takdirkan apa yang terjadi kepada kita semua. Karena Allah zat yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Lihat, baca fenomena-fenomena yang terjadi dengan kacamata tauhid. Fahami sifat-sifat Allah yang sempurna pada pengetahuannya, keadilannya, dan kebijaksanaannya. Yang dari situ dijadikanlah apa-apa yang ditakdirkannya untuk terjadi di alam semesta. Kau takkan menyesal, kau takkan berani mengeluhkan apa yang terjadi apabila kita takkan berani mengeluhkan apa yang terjadi kepada Allah apabila kita menyadari realita. Yang ada idealnya kita mengeluhkan pada diri kita sendiri apa yang telah kita lakukan, betapa lemahnya kita untuk berkorban di jalan Allah dan Rasulnya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali kepada agamanya. Itu yang kita keluhkan. Ikhwati rahimakumullah. Demikian sekiranya kita ingin memberikan gambaran betapa kemenangan dan keagungan memang terjadi pada kaum terdahulu. Allah berikan berangkat dari memang kualitas diri dan tingkat keyakinan diri yang luar biasa yang ada pada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun mendatangkan pertolongan-pertolongan yang layak bagi mereka. Ini berangkat dari keimanan yang luar biasa, keyakinan diri yang luar biasa. Maka pelajaran besar yang dapat diambil adalah sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah. Tidakkah kita melihat tadi sebuah umat yang dikatakan oleh bangsa lain sebagai bangsa yang barbar berubah menjadi umat yang menjadi patokan civilization, patokan peradaban modern dunia, yang tadinya barbar menjadi patokan umat peradaban modern dunia yang dibilang kaum Madani. Istilah Madani ini diambil dari mana? Karena Madinah peradaban dengan moral terbaik yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi patokan dunia akhirnya. Dan menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia kelak di masa yang akan datang. Semua kaum yang barbar menjadi kaum yang sedemikian rupa. Oke? Dengan apa? Dengan apa mereka sampai ke titik demikian ini? Sebagaimana disimpulkan Imam Malik rahimahullah. Ma saluha akhiru hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Sungguh tidaklah dapat memperbaiki kondisi umat yang ada terkini kecuali kunci yang sama yang memperbaiki umat terdahulu.
yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di masanya, tidaklah dapat memperbaiki kondisi umat Islam yang ada sekarang kecuali kuncian yang sama, yang memperbaiki umat terdahulu. Umat terdahulu, yakni Rasul dan para sahabat, menjadi umat yang sangat ideal, luar biasa. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikatnya agama. Itulah hakikatnya kembali kepada agama yang hak, yaitu kembali kepada kemurnian tauhid, kembali kepada kemurnian ajaran agama sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya kembali kepada agama. Dengan itu mereka berubah dari sebuah kaum yang begitu minus luar biasa menjadi sebuah kaum yang menggetarkan dunia dan menjadi patokan peradaban dunia. Dengan itu, nah, yang dapat memperbaiki umat terkini hanya kuncian yang sama. Ketika kita kaum muslimin menyadari kekeliruan kita dan kemudian mengembalikan diri kita kembali kepada kemurnian tauhid, kembali kepada kemurnian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sunnahnya, pelajari itu, terapkan pada diri kita, anak-anak, istri-istri dan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Allah tidak memerintahkan kita untuk memperbaiki negara kita di luar kuasa kita, atau memperbaiki kondisi kaum muslimin di muka bumi, atau menolong kaum muslimin yang ada di seberang negeri di luar kuasa kita. Kita hanya diperintahkan untuk sesuatu yang kita masih mampu melakukannya, masih di dalam wilayah kemampuan kita. Yaitu apa? Itu terapkan tauhid dan sunnah pada diri, istri dan anak. Ini maknaku anfusakum wa ahlikum nar. Apabila setiap individu dan keluarga muslim memiliki kesadaran demikian, dengan sendirinya kondisi umat akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kita dapati sekarang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka merubah dulu kondisi mereka masing-masing. Kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwata rahimakumullah. Demikianlah telah kita sampaikan gambaran ya betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan dan keagungan bagi hamba-hambanya yang memang berhak dan lahir untuk mendapatkan. Dan itu berangkat dari keadilan. Ya. Dan Rasulullah SAW di antara nubuwahnya, di antara ayat nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian, dibukakan baginya, bagi Rasul SAW, apa yang kelak terjadi bagi umatnya di kemudian hari. Ini di antara ayat kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di antara akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan menyampaikan kepada umatnya apa-apa yang kelak terjadi pada umatnya. Tujuannya adalah memberikan mereka peringatan, dan kemudian tujuannya adalah agar mereka mengambil tindakan-tindakan preventif apabila hal tersebut terjadi. Ya, ini semua berangkat dari betapa bernasihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal yang gaib, kecuali hanya sebatas apa yang Allah kabarkan baginya. Ya, demikian akidah Ahlus Sunnah. Maka apabila kita memang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya kita pun harus beriman kepada apa yang disampaikannya. Kita harus mengimani hal tersebut, bahwa hal itu akan terjadi sebagaimana dikhabarkannya. Itu diantara konsekuensi keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berpura-pura buta dari hal itu dan kemudian mengelak, mengikuti hawa nafsu kita daripada keterangan dan bimbingan yang datang dari wahyu dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menggambarkan apa yang akan terjadi pada umat dari perpecahan, sebagaimana terjadinya juga pada kaum-kaum terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak riwayat menyampaikan, iftaraqatil yahud ila wahid wa sab'in firqah. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu di surga, 70 di neraka. Kemudian iftaraqatil nasara ila fitain wa sab'in firqah. Nasrani terbagi menjadi 72 golongan, satu di surga, 71 di neraka. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sataftariqu hadhihi al-millah, agama ini pun akan terpecah ila 73 firqah, sampai menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kesemuanya berada di neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu golongan. Nah, ini perpecahan yang pasti akan terjadi. Ini qadarullah kauniyah yang Rasulullah SAW berikan kita bocorannya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya memberikan nasihat pada kita agar kita mencari mana kelompok satu tersebut yang terselamatkan dari api neraka, mana firqah najiyah itu. Tujuannya demikian kan? Sungguh tidaklah mereka beriman dengan baik ketika berpaling dari kenyataan ini dan berpura-pura buta dari petunjuk Rasul dan berkata, sudah, jangan berpecah belah, kita semua bersatu, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Ini gak mau terima. Ini memang gak beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum memenuhi keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpura-pura buta dari petunjuknya. Dan hakikatnya kufur nikmat, jalan keselamatan yang Rasul telah berikan clues, petunjuk. Kemudian dia berpura-pura buta darinya dan lebih mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum. Namun Ahlus Sunnah tidak demikian. Ketika disampaikan demikian, maka benar adanya akan terjadi 73 menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang ada di neraka. Mereka yang memang Allah berikan hidayah dan taufik untuk mencari kebenaran, mereka akan mencari satu kelompok.
Apapun resikonya yang terjadi pada kehidupan mereka, mereka akan mengejar petunjuk untuk mendapatkan bagi diri mereka satu kelompok ini yang terselamatkan dari neraka. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bukan tempatnya kita sekarang untuk menjelaskan kelompok yang mana. Itu sudah jelas, kita semua mengetahui. Namun kita sedang memberikan poin yang sedang kita sampaikan adalah bahwasanya di antara petunjuk-petunjuk, di antara bentuk hidayah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bagi kita apa yang kelak terjadi akan umat ini. Tujuannya adalah agar di situ kita mengambil pelajaran dan jalan keselamatan. Nabi menyampaikan itu semua sebagai bentuk rahmatnya kepada umatnya. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang apa yang kelak akan terjadi pada umatnya adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam." Hampir datang sebuah masa di mana umat-umat yang ada kelak akan menggerogoti kalian, kama tada'al akala 'ala qas'atiha. Sebagaimana para hewan-hewan buas menggerogoti hewan buruannya. Yang misal pack of lions, pack of tigers, pack of lions atau wolves, sekelompok serigala atau sekelompok singa menangkap seekor kijang, kemudian mereka berebutan memakan itu tanda itu menggerogoti mereka. Hampir umat akan datang sebuah zaman di mana umat-umat yang ada akan menggerogoti kalian sebagaimana hewan-hewan buas menggerogoti mangsanya. Kemudian seseorang berkata, mendengar hal itu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kita sedikit terjadinya hal itu nanti ya Rasulullah? Jadi kok bisa kita dibully oleh umat-umat yang ada? Apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Pada saat itu Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "La, bal antum yawma idzin katsir." Tidak, justru jumlah kalian pada saat itu begitu banyak. Walakinnakum ghuthaka ghutha'is sayl. Justru jumlah kalian begitu banyak sebagaimana buih-buih yang ada di lautan. Buih-buih di lautan terlihat apabila ombak datang, kemudian memecah batu karang dan lain-lain, terjadi buih-buih. Begitu banyak jumlahnya, luar biasa. Begitu banyak jumlah buih-buih tersebut, tapi tidak ada bobot. Begitu mudah mereka terombang-ambing kanan kiri, kemudian diangkat, dilemparkan dan dihempaskan ke batu karang. Kalaupun jumlahnya banyak, tidak. Kalian banyak, namun banyak kalian seperti buih-buih di lautan. Karutha'is sayl. Ya. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata ankum. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari hati-hati musuh kalian rasa gentarnya, rasa takutnya kepada kalian. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Yani sebelumnya mereka berada dalam keadaan bergetar dan takut mendengar nama Islam dan kaum muslimin. Sebelumnya demikian. Namun rasa getar dan takut ini Allah hilangkan dari mereka sehingga mereka begitu berani kurang ajar kepada kita. Ya, di antara keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepadanya dan tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana banyak disabdakannya, waktu itu sitan atau khamsan, aku diberikan 5 atau 6 perkara. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang belum ada seorang nabi pun diberikan seperti ini sebelumku. Keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya ju'ilat liyal ardu tahura, jadikan bagiku muka bumi suci dan mensucikan. Dimanapun umatku dapat waktu sholat, dia bisa sholat. Umat-umat terdahulu kalau sholat harus di tempat ibadah, nggak boleh di mana-mana. Muka bumi berarti dulu najis. Tapi bagi syariat Rasul, muka bumi dijadikan suci, bahkan mensucikan. Nggak ada air pakai tanah. Ini kemuliaan yang diberikan pada Rasul, tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dihalalkan bagi Rasul SAW dan bagi umatnya ghanimah, harta rampasan
perang, dan lain-lain. Dan di antara keutamaan itu adalah nusirtu birra'ab nasirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut dari jarak sebulan perjalanan. Aku ditolong dengan rasa gentar atau rasa takut dari jarak sebulan perjalanan. Maknanya apa? Maknanya musuh-musuh Islam ketika mendengar para kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, Allah berikan pada hati mereka rasa takut yang luar biasa. Kalaupun jarak kaum muslimin dengan negeri mereka itu begitu jauh, 1 bulan perjalanan, mereka udah ketakutan luar biasa. Itu nusirtu birra'ab nasirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. No, ini diberikan dulu oleh pada Rasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mendekatnya akhir masa. Di sini Rasul katakan di hadis yang sedang kita bahas ini, wala yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwwikumul mahabata ankum. Allah akan hilangkan di hati musuh kalian rasa segannya, rasa takutnya pada kalian. Tuh, akhirnya berani sombong, berani kurang ajar kepada kaum muslimin dan agama Islam, berani kurang ajar kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dibuatnya Rasul dalam bentuk karikatur dan film, sahabat-sahabatnya dibuat dalam bentuk film-film. Tuh, ya kan? Film-film sinetron yang dibintangi oleh para fusaq. Iya kan? Ini penghinaan kepada sahabat radhiyallahu anhu, apalagi seperti Umar bin Khattab. Itu silsilah sinetron Umar bin Khattab. Tuh, iya kan? Katanya ada ya? Korang, itu punya TV-nya dulu. Anda nggak punya TV? Anda nggak punya TV dulu? Umar ada kan sinetron Umar. Dan di mana kaum muslimin menontonnya adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bentuk cintanya kepada agamanya. Aku cinta pada agamaku, aku nonton film Umar bin Khattab. Lah, kok salah? Kamu meridhoi hal tersebut dengan ikut menontonnya. Haram. Ya? Berani mereka melakukan demikian berangkat dari penghinaan, hilangnya segan dan hormat dan takut mereka kepada Islam. Ya. Wala yukhzifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dan pada saat itu Allah akan jadikan di hati kalian sifat wahn. Sifat wahn. Nah, ini yang menjadi sebab kehancuran. Sifat wahn yang ada pada kalian. Dan kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, waman wahn? Apa yang dimaksud dengan wahn itu ya Rasulullah? Qal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Cinta dunia dan benci kematian. Ya. Lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang akan terjadi kelak kepada kaum muslimin. Dan betapa kita merasakan dan melihat sebagian dari apa yang dijanjikannya kepada kaum muslimin yang kelak akan terjadi. Ya, betapa kita di masa hidup kita ini melihat fenomena-fenomena di mana musuh-musuh Islam begitu bebas mereka menjajah, merobek-robek dan merampas kekayaan yang ada pada para kaum muslimin dengan jargon-jargon yang mereka katakan. Dibagi-bagi dan dipecah-pecahnya negeri kaum muslimin menjadi banyak negeri dengan batasan-batasan yang memecahkan kesatuan kaum muslimin satu sama lain sejak perang dunia. Sejak dijatuhkannya khilafah terakhir Ottoman, akhirnya setiap negeri-negeri muslim dijajah oleh para penjajah dan kemudian dibagi dengan mereka. Sehingga tak ada lagi kesatuan dari negeri-negeri kaum muslim. Lebih jauh dari itu, setelah dipecah-pecah pun sekarang dihisap kekayaan alamnya demi kekayaan, demi maslahat, demi keuntungan mereka. Dijadikannya drama-drama yang mereka buat
untuk membenarkan tindakan mereka. Dijadikan drama, terorisme dan lain-lain di sebuah negeri dengan tujuan agar pasukan mereka masuk ke sana dan menaklukkan itu semua dan menancapkan selang-selang minyak di sana. Dijadikannya drama, membuat senjata biologi pemusnah massal dengan tujuan untuk melegalkan serangan pasukan mereka ke sana, kemudian menancapkan selang-selangnya di sana. Senjata biologi yang nggak pernah kebukti sampai sekarang adanya. Dijadikannya drama bahwasanya negeri ini melindungi tokoh teroris dan lain-lain, dijajah masuk, dan kemudian dijadikan boneka-boneka agar bertindak mengarahkan negara tersebut sesuai dengan maslahat. Ini yang terjadi pada negeri kaum muslimin. Tidak akan kita lihat hal itu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di sini, Allah akan timpakan pada diri kalian al-wahn, al-wahn. Itu apa? Cinta dunia dan takut mati. Apakah cinta dunia maknanya haram mutlak? Tidak. Tidak demikian memahami hadis. Mencintai apa-apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang ada adalah fitrah. Bahkan diperintahkan kita untuk menikmatinya. Fitrah. Namun kecintaan itu ketika kadar kecintaan itu lebih besar pada kita kepada hal-hal demikian daripada kecintaan kita kepada agamanya, kepada Rabbnya, kepada Nabinya, pada berkorban di jalannya, kadar kecintaan itu keliru. Ketika cintaan kita kepada dunia jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah, kepada agamanya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berkorban di jalannya, kecintaan itu, kadar itu mulai keliru. Jadi tidaklah hadis ini mengarahkan kita kepada mana haram total cinta kepada dunia, mencintai dunia. Dan batasan yang Allah mubahkan, maka itu sebuah kewajaran dan fitrah pada manusia. Namun jangan sampai nikmat-nikmat dunia yang ada membuatmu lebih cinta kepada hal tersebut daripada kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan. Sehingga akhirnya seringkali demi nikmat dunia tersebut kita berani melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Kita melanggar apa-apa yang diharamkannya demi sesuatu yang kita inginkan dari nikmat dunia. Kita meninggalkan apa-apa yang diwajibkannya demi sesuatu yang kita inginkan dari nikmat dunia. Jangan sampai kadar itu cintanya, maksudnya dunia. Bukan haram mutlak. Karena ketika itu lebih kita cintai daripada apa yang Allah perintahkan dan arahkan, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kehinaan, kemunduran, kehancuran atas kita. Hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian mulai melakukan jual beli dengan cara 'inah. Ini jual beli yang di situ terdapat unsur pelanggaran. Ya, terdapat unsur pelanggaran. Namun tidak hanya pada 'inah, pokoknya melakukan bentuk bisnis apapun yang di situ terdapat pelanggaran dari kaidah-kaidah syariah. Apabila kalian mulai melakukan jual beli dengan cara demikian, yakni demi keuntungan yang kalian kejar, kalian melanggar aturan syariat dalam jual beli. Wa akhadtum adnabal baqar, ketika kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Yani ketika begitu kalian mencintai ternak luar biasa sehingga lalai kalian dari apa yang Allah perintahkan atas kalian. Wa raditum bizara, begitu kalian ridho atau cinta kepada ladang-ladang yang ada. Yani semua bentuk usaha mengejar nikmat duniawi itu begitu kalian cintai, maknanya demikian. Apapun bentuk usaha itu, diantaranya ladang, ternak, ataupun jual beli. Bentuk-bentuk usaha duniawi demikian, begitu kalian cintai sehingga kalian berani melanggar aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Lebih jauh lagi, wa taraktumul jihad, dan karena itu semua
Kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah karena nikmat dunia yang kalian kejar. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Pada saat itu, sallallahu alaikum dhullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian dhul, kehinaan. La yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah terus timpakan kehinaan akan ke atas kalian. Allah tak angkat kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kita memahami hadis ini, akhwatu rahimakumullah. Rasul menggambarkan sallallahu alaihi wasallam di mana bentuk usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba di dalam mengejar nikmat-nikmat duniawi. Ketika hal tersebut begitu membuat seorang hamba terlena sehingga berani melakukan pelanggaran kaidah-kaidah syariat di dalam usahanya tersebut dalam mengejar nikmat duniawi, dan begitu membuatnya lalai dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai meninggalkan jihad demi mengejar nikmat duniawi tersebut. Jihad yang sesuai dengan kadar dan kondisinya masing-masing. Awas, sebagaimana kita jelaskan tadi di kajian sebelumnya, jihad, ketika disebutkan jihad, nggak mesti langsung otomatis larinya ke pisau, nggak mesti langsung otomatis larinya ke pistol, enggak. Awas, al aslu fil jihad, awas, apa? Jihadun nafs, jihadun syaitan. Asalnya jihad itu jihad diri, jihad syaitan. Dengan apa? Mempelajari ilmu syar'i, mencari jalan menuju Allah, terapkan pada diri, istri dan anak. Ini jihad yang paling dasar. Ya. Nah, karena nikmat-nikmat dunia itu semua kalian tinggalkan jihad dengan segala bentuknya. Gak mesti langsung jihad senjata, ya. Terapkan pada diri kita sekarang di mana kesibukan usaha mengejar nikmat duniawi akhirnya melalaikan kita dari beribadah dan dari menuntut ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya karena kesibukan kita dalam mengejar nikmat duniawi. Nah, itu ini lebih tepat, ya. Ketika dominan kondisi kita demikian, maka di situ pada saat demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan ke atas kita kehinaan yang tak Allah angkat. Terus Allah timpakan kehinaan itu atas kita, tidaklah Allah angkat, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian, yakni kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada esensi kehidupan yang untuk itu kita terciptakan di muka bumi, yaitu untuk menjadikan seluruh kegiatan kehidupan kita sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah, sebagaimana Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita kembali kepada esensi penciptaan kita yang awal tadi. Kembali kepada kemurnian ajaran agama sebagaimana awal datangnya dari Rasulullah SAW dibawakan salafus salih. Menempatkannya pada tempatnya, menjaga kemurnian dan kesakralannya pada diri kita. Selama belum demikian, masih belum Allah angkat kehinaan, kemunduran, kekalahan atas kita. Selama kita belum melakukan perubahan ini. Tidakkah kita lihat dari 100% perkara kita, berapa persen di situ kita melakukan pelanggaran kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala? Di antaranya banyak alasan. Di antaranya karena kondisi memang alam yang ada sekarang demikian, sehingga umumnya bala membuat kita tidak bisa menghindari beberapa hal yang sifatnya maksiat. Tapi kita pun sadari beberapa hal yang memang kita mampu menghindarkan diri kita dari perkara-perkara demikian yang Allah larang, pun tetap tidak kita tinggalkan. Karena adanya keuntungan itu pun kita sadari. Sebuah pelajaran besar dapat diambil dari perang Uhud, yaitu perang yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu setelah perang Badr. Ya.
Dikisahkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang panjang yang di dalamnya terdapat makna ini, menggambarkan kronologis perang ini. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marjana wa kanu 50 rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pejalan kaki yang berjumlah 50 orang. Yang di antara pasukan ada fursan, ada para penunggang kuda, dan ada pasukan yang berjalan kaki. Nah, para pejalan kaki ini Rasul jadikan 50 orang dari mereka. Rasul tempatkan di sebuah bukit, sebuah gunung, sebuah bukit yang dibilang dengan nama Jabal Rumah, bukit para archers, para pemanah. Wa amara alaihim Abdullah ibn Jubair, dan Rasul menjadikan pemimpin mereka nih Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Fungsi mereka agar mereka berada di posisi mereka ini di atas bukit, melindungi para kaum muslimin yang berada di bawah, melindungi punggung kaum muslimin apabila ada serangan dari belakang mereka, dan kemudian melontarkan panah-panah jauh menghujani musuh ketika datang menyerang kaum muslimin. Fungsi mereka ini 50 orang. Akhirnya Rasulullah SAW mewasiati kepada mereka wasiat yang sangat jelas, luar biasa, gamblang. In ra'aitumuna taqtufuna at-tayr, apabila kalian melihat burung-burung telah memakani jasad kita di bawah, tuh kita kalah dan mati dan dimakani burung di bawah, fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, tetap pada tempat kalian, jangan tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan kalian. Sebaliknya, in ra'aitumuna dhaharna 'alal qaum, apabila kalian lihat kita telah menang melawan kaum tersebut, kaum musyrikin, wa awta'nahum, dan telah kita injak-injak bahkan jasad mereka, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan posisi kalian, hatta ursila ilaikum, sampai aku perintahkan kalian. Ya, jadi either way, mau kalah, mau menang yang di bawah, tetap pada posisi kalian. Tetapan wasiat yang sangat jelas dan gamblang, mudah difahami. Akhirnya darul harb, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin, dapat memporak-porandakan barisan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak selalu daripada para kaum muslimin. Bara bercerita radhiyallahu anhu, bahkan begitu porak-porandanya barisan kaum musyrikin, hatta ra'aitu nisa'an musyrikat, bahkan sampai aku melihat para wanita-wanita kaum musyrikin. Yani kaum musyrikin perang membawa para wanita. Wanitanya berada di belakang. Fungsinya di antara mereka itu ada yang menabuh syair, menabuh gendang sambil membacakan syair, menyemangati pasukan yang di depan. Oke? Berarti berada di barisan paling belakang. Bahkan di antara mereka, karena begitu besarnya pride pada bangsa tersebut, kalaupun musyrik, pride di bangsa Arab begitu besar. Oke? Di antara mereka ada yang membawa pisau, sehingga apabila melihat lelaki mereka lari dari medan perang, mereka menusuknya. Pride yang begitu besar pada bangsa tersebut, kalaupun syirik. Tapi begitu porak-porandanya barisan kaum musyrikin, bahkan aku melihat para wanita kaum musyrikin itu yang barisan paling belakang, yashtadidna, mereka semua lari panik. Yashtadidna rafi'atin thiyabahun, mereka lari panik sambil seraya mengangkat gamis mereka. Wanita kalau lari akan mengangkat gamis, kan? Ila an dhahara minhum khala'ilhum wa asuquhun, sehingga tampaklah pada wanita-wanita tersebut gelang-gelang kaki dan betis-betis mereka. Dan porak-poranda luar biasa barisan kaum musyrikin sampai ujungnya. Dan kemudian ketika kaum muslimin menghentikan pengejaran mereka dan mulai kembali pada Rasulullah SAW, dan mulai mereka mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang yang Allah halalkan bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin.
Ketika mereka mengumpulkan harta rampasan perang tersebut, kembali kepada mereka yang berada di atas bukit. Mulailah satu orang di antara mereka terprovokasi dan berkata, memprovokasi yang lain. Al-ghanimah al-ghanimah ya kaum, ghanimah wahai kaum ghanimah. Yani ayo kita turun, ikut ngambil ghanimah. Mereka pun terprovokasi, mulai bergerak sedikit demi sedikit meninggalkan posisi mereka karena silaunya mereka dengan apa yang didapatkan oleh saudara-saudara mereka di bawah. Padahal toh nanti tidaklah setiap orang yang ngambil kemudian jadi punya dia. Nggak disetorin juga kepada Rasulullah SAW, dibagi dengan hak. Tapi mereka yang di atas adalah para kaum muslimin yang masih muda-muda yang gak ikutan perang di Badr kemarin. Dan kemudian gemes greget pengen ikutan perang, yang akhirnya memprovokasi Rasulullah SAW untuk keluar perang hadapi kaum musyrikin di luar Madinah. Tadinya Rasul mau bertahan di dalam kota aja, mau perang kota. Tapi mereka kalau greget, udah kita keluar perang. Akhirnya begitu berat Rasul pun SAW memakai baju perangnya, mau ikutin kemauan mereka. Habis begitu mereka nyesel. Aduh, kita udah memberatkan hati Rasul SAW tuh kita maksa Rasul, gitu kan? Ya udah deh ya Rasulullah, kalau menurutmu kita perang di dalam di kota, kita ikut aja deh ya Rasul, gitu. Malah kendor lagi. Rasul SAW berkata, tak pantas bagi seorang nabi yang telah memakai baju perangnya untuk membukanya kembali sebelum perang. Gitu. Berangkatlah akhirnya Nabi keluar menyambut pasukan kaum musyrikin di luar. Terjadilah perang Uhud ini. Oke? Nah ini yang para remaja-remaja yang kemarin nggak ikutan atau ketinggalan atau usianya masih belum terlalu cakap untuk masuk ke medan perang yang di situ langsung kontak tuh, gitu. Nah ini mereka yang di atas. Ini terprovokasi. Ghanimah di bawah. Bergeser mereka sedikit-sedikit, tergoda untuk ikut ngambil ghanimah. Sedikit demi sedikit bergeser. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, pemimpin mereka, mengingatkan mereka. Anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lupa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalian? Apa kalian lupa? Yani agar kita tetap di tempat apapun yang terjadi. Tapi mereka berkata, wallahi lanatiyannahum wa lanusibanna minal ghanimah. Demi Allah kita akan gabung sama mereka di bawah dan ikut mengutin ghanimah. Ya. Akhirnya turunlah mereka semua, enggak semua. Sebagian masih bertahan di atas bersama Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Enggak semuanya, turun sebagian besar. Jadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memang seseorang yang Allah berikan kecerdasan luar biasa dalam urusan taktik peperangan. Pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin bersama Abu Sufyan dan lain-lain. Melihat kondisi ini Khalid dari jauh, akhirnya segera dia merapihkan barisan kaum musyrikin yang dalam keadaan melarikan diri, menyelamatkan diri. Dirapihkan kembali barisannya, kemudian memecah dua barisan agar sebagian berada tetap di posisinya dan sebagian dibawa berputar oleh Khalid bin Walid ke belakang bukit tersebut. Karena Khalid melihat yang menjaga punggung kaum muslimin di atas udah nggak ada. Siapa tadi? Para pasukan archers, para pemanah, rumah, udah nggak ada. Nah ini kesempatan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang yang sedang lengah, sibuk mengumpulkan jenazah dan ghanimah. Akhirnya Khalid bin Walid membawa mutar kaum musyrikin sebagian dan kemudian memberikan serangan mendadak kepada kaum muslimin yang sedang dalam keadaan lengah. Serangan mendadak tersebut begitu mengacaukan barisan kaum muslimin dan membuat mereka panik. Dan tidak berada dalam barisan sendiri sehingga seorang muslim bisa jadi menyakiti muslimin lain karena lagi kusut dan panik. Dan kemudian yang dari depannya juga kembali menyerang kaum muslimin. Akhirnya kemenangan yang telah berada di tangan kaum muslimin mutlak lepas. Dan kaum muslimin pun lari menyelamatkan diri, meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyeru mereka di belakangnya agar kembali. Walam yabqa ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulan. Tidaklah bersisa bersama Rasul kecuali sekitar
12 orang doang melindungi tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam with their own body, dengan tubuh mereka. Melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh mereka. Di situ banyak terjadi kejadian-kejadian yang heroik luar biasa. Adalah Abdullah bin Qam'ah yang menghajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat-kuatnya sehingga tertancap besi di wajah, tulang sini dan tulang sini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Khudha wa ana ibnu Qam'ah." Makan tuh nih gue ibnu Qam'ah. Begitu. Begitu puas hatinya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun berkata, "Akna'akallah." Allah akan menghancurkanmu, merobek-robek. Akhirnya Abdullah bin Qam'ah ini akhir hayatnya itu ketika di Mekah dia setelah perang ini lagi menggembala kambing-kambingnya di bukit, di antara bukit-bukit Mekah untuk nyari makan buat kambingnya. Oke? Tiba-tiba kambing-kambingnya marah dan kemudian menyerudukinya di tempat terus sampai putus-putus badannya. Lihat lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ disyiarkan bahwasanya qutila Muhammad, telah terbunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad telah terbunuh. Para sahabat yang mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, patah semangat mereka dan lemas tubuh mereka, sehingga mereka pun jatuh terduduk dan melepaskan senjata yang ada pada mereka. Namun kemudian Sa'ad bin Mu'adz menghadap mereka sama sahabatnya Anas bin Nadhr dan lain-lain. Melihat para sahabat ini yang terjatuh dan melepaskan senjatanya, mereka berkata, "Madza arakum taf'alun?" Apa yang aku lihat kalian lakukan? Kenapa kalian begini nih? Kenapa berhenti? Inna Muhammad qutil, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Jadi mereka nggak punya semangat lagi. Akhirnya dikatakan pada mereka, lihat keyakinan yang luar biasa. Famadza tasna'una bil hayati ba'da? Lalu apa yang mau kau lakukan dengan hidupmu sepeninggal Muhammad? Qumu wa mutu. Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian dan matilah kalian di atas nilai yang Muhammad mati memperjuangkan. Terbakar kembali semangat mereka dan bangkit mengambil senjata mereka. Ternyata Rasul belum terbunuh sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada aminya Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadhr. Anas ini dinamain Anas dari aminya ini, adik dari bapaknya. Pamannya, sorry. Pamannya maksudnya. Ya. Anas bercerita tentang pamannya yang ikut perang Uhud. Oke? Pamannya waktu itu kelewatan perang Badar, nggak ikut. Kata Anas, nanti apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan peperangan lagi, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan, yakni demi membela Rasul dan agamanya. Terjadilah perang Uhud ini dan Anas bin Nadhr begitu heroik luar biasa. Ketika para kaum muslimin mundur bertahan melindungi Rasulullah SAW dari serangan kaum musyrikin yang terus memukul mundur, Anas bin Nadhr malah maju. Sahibnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Anas, ila ain?" Anas, mau kemana? Mau kemana? Orang pada mundur kan maju. Dia berkata, "Ya Sa'ad, rihal jannah." Dia berkata, "Ya Sa'ad, rihal jannah, wangi surga, ajidha duna Uhud." Aku temukan di bawah gunung Uhud. Akhirnya dia pun lari merangsak barisan kaum musyrikin dengan tubuhnya dan berperang sebisa mungkin. Matilah dia dengan sanamid 80 luka. Baina ta'nah wa darban, antara tusukan tombak dan sabetan pedang. Sehingga tidak ada yang mengenal jasadnya, kan hancur jasadnya, kecuali ukhtinya yang mengenalnya. Dari tanda yang ada di jempol, tanda lahir yang ada di jempol. Uqutila hina idzin, terbunuh pada saat itu sab'un min khiyaris sahabat.
70 di antara sahabat terbaik. Ya? Ikhwati rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian kepada Rasul dan para kaum muslimin dengan tujuan menghinakan, tidak. Ini adalah pelajaran besar dan memang sunnatullah. Apabila kita lihat, demikianlah peperangan antara Nabi dan para pengikutnya dengan kaum yang memusuhinya dari zaman ke zaman. Peperangan di antara mereka selalu sijal, entar menang, entar kalah, entar menang, entar kalah. Awalnya gitu, sijal. Sebagaimana di hadis yang hadis yang Kaisar yang datang di antara mereka utusan kaum muslimin dan ia bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnatullah, memang harus. Tapi di situ terdapat pelajaran besar, Perhatikan dari hal ini. Ini semua terjadi karena sebagian kaum muslimin melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, satu pelanggaran yang mereka lakukan, satu. Oke? Yaitu apa? Suruh diam di tempat, dia turun. Karena satu pelanggaran ini doang nih. Apa yang Allah jadikan atas mereka? Satu pelanggaran. Kita sekarang, berapa pelanggaran kita lakukan? Berapa pelanggaran kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kaum muslimin, berapa pelanggaran dalam kehidupan kita lakukan? Kemudian ikhwat rahimakumullah, perhatikan lagi. Yang melakukan pelanggaran sebagian kecil, hanya pasukan pemanah dari seluruh pasukan, iya kan? Itu pun nggak semua pasukan pemanah, sebagiannya yang turun, sebagian masih bertahan kan, iya kan? Tapi Allah timpakan musibah kepada yang melanggar doang atau rata semuanya kena? Rata kan? Allah berfirman, "Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada fitnah, yakni azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Kalau turun rata, berat, semuanya kena. Karena dosa sebagian kaum atau sebagian kecil kaum. Hanya sebagian kecil. Nah kita sekarang, sebagian besar kita justru begitu jauh dari agama. Begitu jauh dari nilai-nilai yang Allah jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Setelah itu semua kita mau mengeluh kepada Allah. Kenapa kita kalah, kenapa kita mundur, kenapa kita hina? Lah, bagaimana? Faham gak arah pembicaraan? Hanya satu perintah, kemudian sebagian kecil itu juga. Tapi berat kena semuanya. Kita berapa banyak perintah yang kita lakukan? Yang melakukan pelanggaran di mayoritas kaum muslimin atau justru minoritasnya? Yang taat kepada Allah di mayoritas atau minoritas? Yang mengikuti, yang memurnikan tauhid, mengikuti sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, minority atau majority umat? Setelah itu kita ngeluh atas apa yang Allah takdirkan sama umat. Lah, bagaimana? Allah Maha Adil ya. Kemudian degradasi moral yang luar biasa, perhatikan. Al-Bara bin Azib cerita melihat wanita kaum musyrikin yang lari kan. Wanita kaum musyrikin yang lari. Karena paniknya mereka lari panik sambil mengangkat gamis mereka kan. Sehingga tampaklah pada mereka gelang-gelang kaki dan betis-betis mereka. Maknanya apa? Mereka kaum musyrikin. Tapi pada bangsa tersebut dulu, aib bagi seorang wanita menampakkan gelang kaki dan betis yang aib. Tidak mereka lakukan itu kecuali dalam keadaan panik dikejar musuh. Maksudnya gitu kan? Sampai mereka lakukan aib untuk mereka.
Lihat di masa ini yang dilakukan oleh wanita kaum muslimin, bukan musyrikin, muslimin. Sejauh apa dari aurat mereka yang mereka tampakkan kepada orang-orang yang tak berhak untuk menikmati? Sejauh apa? Hal yang dulu bahkan wanita kaum musyrikin malu melakukannya kecuali dalam keadaan panik, sekarang dilakukan oleh wanita kaum muslimin. Bahkan lebih parah, jauh. Begitu mereka berpakaian yang begitu zuhud, pakaiannya zuhud, hemat, zuhud, pakaiannya zuhud. Keluar rumah pakai tisu doang, hemat, jangan boros bahan. Untuk pergi ke party dan lain-lain dengan pakaian-pakaian yang cuma enggak lebih besar daripada handuk yang mereka gunakan untuk mandi mereka. Dan itu muslim, wanita kaum muslim. Degradasi moral yang luar biasa. Perkara-perkara moral yang bahkan seorang musyrik di zaman dulu gak mau melakukannya dan malu kalau ketahuan. Berkhianat, mengkhianati perjanjian, mengkhilafi janji dan ucapannya, tidak memberikan perlindungan kepada keluarga. Ini aib bagi musyrik dulu. Berbohong, itu aib bagi kaum musyrikin dulu. Malu mereka. Hal-hal demikian begitu mudah dan ringan dilakukan oleh kaum muslimin. Jeblok, degradasi moral yang luar biasa. Ikhwatul rahimakumullah. Tapi sekali lagi selalu kami ingatkan, fahamilah batasan kewajiban kita. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk merubah kondisi dunia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Merubah kondisi negeri-negeri kaum muslimin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak. Atau merubah kondisi kita, atau kondisi kelurahan kita, kecamatan kita, atau RT kita. Nah, gitu. Kita nggak dibebani oleh Allah perkara yang di luar kemampuan. Kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas-tugas yang masih di dalam range kemampuan kita dan masih di dalam range jurisdiksi kita, kuasa. Yaitu terapkan agama yang hak ini pada diri kalian, istri dan anak-anak kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sisanya amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kepada manusia apa yang menjadi tauhid, ingkari kesyirikan pada mereka. Sampaikan kepada mereka apa yang sunnah, ingkari kebid'ahan pada mereka. Sampaikan kepada mereka apa yang merupakan bentuk ketaatan, ingkari pada mereka kemungkaran dan kezaliman. Itu saja. Ya, karena toh setiap individu hanya akan mempertanggungjawabkan rekod dan catatan diri masing-masing. Tidaklah kita diperintahkan hal yang begitu besar, yang toh memang tidak lepas juga dari qadarullah kauniyah, yang memang telah Allah catatkan akan terjadi demikian, akan terjadi demikian, akan terjadi demikian. Memang udah Allah takdirkan juga. Minimal kita tahu jalan keselamatan bagi diri kita masing-masing dan bagi keluarga kita. Itu minimal itu. Kita tahu cara menyelamatkan diri, istri dan anak-anak kita. Dengan apa? Yaitu dengan kembali mengenal agama yang hak ini sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW. Tuntut ilmu, kenali Tuhanmu, kenali Nabimu, kenali agamamu. Tuntut ilmu, penuhi hak-hak masing-masing dari hal tersebut. Maka dengan itu kita cukup telah menjatuhkan kewajiban kita semuanya. Semoga materi-materi demikian nge-charge iman kita sama-sama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi berikan kita keikhlasan dalam segala amalan dan ucapan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita ini jam perkumpulan yang diberkahi dan dilimpahkan keberkahan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberadaan kita semua di sini adalah di antara bentuk masih Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan pada kita. Dari situ Allah berikan taufik pada kita untuk berada di sini semuanya. Dan kemudian ikhwatul rahimakumullah, di antara apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Apa yang diajarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, sebuah doa yang luar biasa, sebuah doa yang di situ mengumpulkan semua bentuk kebutuhan kita. Ya, doa yang sifatnya jamin luar biasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u li ashabihi bi haula ad-da'awat. Sedikit sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari majlis sehingga ia berdoa dulu bagi para sahabatnya dengan doa-doa ini. Yakni seringkali demikian. Seringkali Rasul kalau mau bubar dari majlis mendoakan doa ini bagi para sahabat. Doa yang mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Ya, ini dibaca sebelum kafaratul majlis. Doa tersebut adalah di mana Rasulullah SAW berkata, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainaka wa bainal ma'asi. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang memisahkan antara diri kami dengan maksiat-maksiat kepadamu. Wa min ta'atik man tuballighuna bihi jannata. Berilah kepada kami ketaatan yang dengan itu menyampaikan diri kami ke dalam surga. Wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Berilah kepada diri kami keyakinan yang kuat yang dengan itu terasa ringan bagi kami musibah-musibah dan cobaan-cobaan duniawi. Wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dan teruslah berikanlah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama kau masih berikan kehidupan pada kami. Waj'alhu al-waritha minna. Jadikanlah itu apa yang dikenang dari kami. Waj'al ta'rana ala man zalamana. Jadikanlah balasan kami bagi mereka yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami menghadapi kaum yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan janganlah kau jadikan dunia ini sebagai kekhawatiran, keresahan terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Janganlah kau jadikan dunia ini sebagai tujuan dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah kau berikan kuasa ke atas kami kepada orang-orang yang tak merahmati kami. Baik, Anda akan menerima pernyataan, akan menerima pertanyaan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di lain waktu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.